Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna tauhid, hakikat tauhid, keutamaan tauhid, dan kita juga telah memberikan satu buah contoh pelanggaran terhadap tauhid, yaitu menggunakan gelang dalam rangka untuk menolak mudarat. Pada hari ini kita akan membacakan satu buah bab yang terdapat pada kitab At-Tauhid atau Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab tentang ruqyah dan tamimah atau pada bab tentang mantra dan jimat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa di sana, khususnya di negara kita di Indonesia, ada banyak sekali orang yang senantiasa menggunakan mantra-mantra tertentu yang dia gunakan agar bisa menarik manfaat atau menolak mudarat. Dan juga di sana ada orang-orang tertentu yang menggunakan jimat. Misalnya jimat itu dia gunakan agar tidak mati apabila ditusuk orang atau ditembak orang. Bahkan dulu kita pernah melihat tayangan-tayangan tentang proses kemerdekaan Indonesia, di mana ada di antara pejuang-pejuang yang menggunakan jimat-jimat tertentu agar tidak bisa mati ketika ditembak oleh para penjajah. Sekarang, bagaimanakah hukum menggunakan mantra-mantra atau ajimat tersebut? Dan tidak lupa pula kita pada bab ini membahas tentang masalah pelet, di mana sebagian orang menggunakan pelet dalam rangka untuk bisa menyatukan antara seorang wanita dengan lelaki, atau seorang wanita ingin agar seorang lelaki tertarik kepada dirinya, maka dia menggunakan pelet. Apa hukumnya yang seperti ini dalam Islam? Pada bab ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan atau dibawakan oleh penulis kitab Tauhid pada bab ruqyah dan tamimah, atau pada bab mantra dan pelet atau juga jimat. Seperti diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana pernah dikatakan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, di saat itu beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada kaum tertentu agar tidak membiarkan semua kalung dari tali atau busur panah ataupun kalung apapun yang ada di leher unta, kecuali semuanya harus segera dipotong. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah atau mantra-mantra yang syirik yang diberikan oleh dukun dan yang semacamnya, juga tamimah atau jimat, kemudian tiwalah atau pelet, itu semua adalah perbuatan syirik. Perlu diketahui bahwasanya ruqyah itu ada yang sifatnya diperbolehkan atau syar'i dengan beberapa syarat, seperti diantaranya orang yang meruqyah haruslah orang yang menjaga tauhidnya atau bertauhid. Kemudian yang diruqyah pun bersedia untuk menjaga tauhidnya manakala dia telah hilang dari sihir yang ada pada dirinya. Dan yang dibacakan dalam ruqyah tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran misalnya. Nanti kita akan bahas pada bab khusus tentang masalah ruqyah yang diperbolehkan. Adapun yang dibawakan oleh penulis pada bab ini adalah tentang mantra yang diberikan oleh para dukun, di mana mereka membacakan kalimat-kalimat tertentu dengan bahasa-bahasa tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu agar orang tersebut dapat menarik manfaat atau menolak mudarat, seperti kebal, mampu untuk tetap hidup walaupun ditusuk atau ditembak, dan yang seterusnya. Adapun yang kedua yaitu tamimah, maka dalam bahasa kita adalah jimat. Yang ketiga adalah tiwalah, atau yang dalam bahasa kita adalah pelet. Itu semua adalah perbuatan syirik. Kemudian dalam hadis yang lain yang sifatnya marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwasanya barang tersebut dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat bagi dirinya, maka Allah akan membuat orang tersebut senantiasa bergantung pada benda yang dia gantungkan. Gantung di sini entah digantungkan dirinya atau menggantungkan dirinya kepada benda tersebut,
sehingga senantiasa dia merasa benda tersebut adalah yang menolong dirinya, atau gantung di sini adalah misalnya menggantungkan pada tangannya atau pada lehernya atau pada kendaraannya dan yang semacamnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu riwayat, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adali raqabah." Barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang atau memotong jimat-jimat yang digantungkan pada diri seseorang, lalu dia potong, maka dia mendapatkan pahala seperti dia memerdekakan budak. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran pada bab ini, diantaranya adalah bahwasanya mantra-mantra yang diberikan oleh para dukun yang dibuat dengan bahasa-bahasa tertentu dalam rangka menolak mudarat atau menarik manfaat, ini adalah syirik. Dan kemudian menggunakan jimat ini juga perbuatan syirik. Dan syirik itu membuat seseorang keluar dari Islam apabila dia senantiasa meyakini bahwasanya jimat tersebutlah yang mampu untuk menolong dirinya dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang menolong dirinya selama ini. Kemudian juga dijelaskan tentang tiwalah atau pelet, dan menggunakan pelet adalah perbuatan syirik yang apabila seseorang meyakini pelet tersebut adalah yang memberikan pengaruh kepada dirinya, ya, dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebabnya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan menggunakan pelet atau juga jimat dan seterusnya, ini akan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya hal-hal tersebut adalah perbuatan yang sifatnya syirik. Kemudian ruqyah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Adapun yang diperbolehkan nanti akan kita jelaskan pada babnya. Dan kemudian yang dikategorikan syirik atau tidak diperbolehkan adalah mantra-mantra yang diberikan oleh para dukun dan yang semacamnya. Dan yang terakhir, ada besar pahala atau Allah menyediakan pahala yang sangat besar, yaitu seperti memerdekakan budak bagi orang-orang yang memotong jimat atau membuang jimat dan pelet atau yang semacamnya dengan cara dipotong dari tubuh seseorang atau leher atau tangan dan yang semacamnya, kemudian dia bakar atau dia kubur, dan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.